Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang pelanggaran HAM di Indonesia, yaitu tragedi Talang Sari. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Marlina. Nama saya Wafa Aisyah Rahma. Nama saya Siti Fadila Febrianti. Nama saya Nengkucu Fatimah. Pembaca pertama akan dibacakan oleh saya. Peristiwa Talang Sari. Peristiwa Talang Sari adalah insiden yang terjadi di antara kelompok Warsidi dengan aparat keamanan di Dusun Talang Sari 3, Desa Raja Basalamak, Kecamatan Wai Jepara, Kabupaten Lampung Timur. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 7 Februari tahun 1989. Pada pemerintahan Orde Baru, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 mengharuskan semua partai politik di Indonesia untuk berasas tunggal Pancasila. Selain Pancasila, asas lain adalah haram sejak 19 Februari tahun 1985. Tidak hanya partai politik, seluruh organisasi kemasyarakatan atau ormas di Indonesia juga diwajibkan mengusung Pancasila sebagai asas tunggal. Pemerintahan Soeharto yang mulai memperkuat diri sejak tahun 1970-an berusaha mempertahankan kekuasaannya dengan berbagai cara, termasuk dengan mewajibkan Pancasila pada semua golongan. Bagi Orde Baru, semua harus serba Pancasila. Artinya semua orang dipaksa untuk jadi orang yang berpancasila. Basis agama pun tidak mampu menjadi kekuatan politik lagi seperti di zaman Soekarno. Partai-partai Islam telah disatukan dalam satu partai bernama Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Agama sebagai basis ideologi mulai dihancurkan pemerintahan Orde Baru. Satu kelompok Islam kecil bernama Gerakan Usroh yang dipimpin Abdullah Sungkar dijadikan contoh oleh Orde Baru sebagai gerakan politik yang tidak sesuai dengan ideologi pemerintah. Gerakan yang kebetulan berada di teritorial Kodam Diponegoro, yaitu di Jawa Tengah, dihancurkan Mayor Jenderal Harsudiono Hartas. Pembaca kedua akan dibacakan oleh Wafa Aisyah Rahma. Abdul Syukur mencatat bahwa seorang petani asal Banaran, Kulon Progo bernama Tubagus Muhammad Jidan adalah orang pertama dari Gerakan Usroh yang ditangkap. Dia dijatuhi hukuman 6 tahun penjara pada Januari 1986. Beberapa aktivitas Gerakan Usroh lain pun ditangkap oleh aparat Orde Baru. Mereka yang ditangkap adalah Muhammad Sobirin Syukur, Margono Syafi'i, Slamet Rianto, Darussalam Sirajuddin Abbas, Marsidi, Sarjoko, Rurdi, Nurfalah, Mu'alif, Lukman Suratman, Wahyono Syafi'i, Wiono alias Muhammad Sodik, Suyud bin Rahmat, dan Sujiman. Tidak lama setelah Tubagus Muhammad Jidan tertangkap, Fadilah yang juga berasal dari Banaran melarikan diri dari Jawa Tengah. Dia menghindari aksi penggayangan Kodam Diponegoro terhadap gerakannya. Fadilah tidak sendiri, dia lari bersama Muslimah muridnya. Mereka akhirnya tiba di Lampung dan ditampung oleh Dahari, seorang petani penganut Islam yang soleh. Melalui Dahari, Fadilah mengenal Warsidi, seorang guru mengaji. Mereka segera akrab dan saling melindungi. Warsidi juga menampung pelarian yang lain seperti Beni, Umar, dan Soleh di Lampung. Kehidupan si petani dibantu Warsidi yang membantu memberikan pencaharian sebagai petani. Bersama para pelarian yang diuber Kodam Diponegoro, itulah Warsidi berniat membangun sebuah pesantren di Cihideng. Lokasi tersebut dipilih karena seorang muridnya bernama Jayus mewakafkan tanah seluas 5 hektar di sana. Warsidi pun menjadi orang berpengaruh di Cihideng, Sidorejo, Banjar Agung, dan sekitarnya. Selain Gerakan Usroh, ada juga kelompok pengajian pimpinan Nur Hidayat yang cukup memiliki pengaruh. Nur Hidayat termasuk orang yang kecewa dengan politik akomodatif
ala PPP. Nu dan Muhammadiyah yang menerima UU nomor 3 tahun 1985 bagi Nur Hidayat dan pengikutnya menerima UU itu sama saja melampaui wahyu dari Allah, mengesampingkan Islam dan menomorsatukan ajas Pancasila yang baginya adalah produk sekuler. Nur Hidayat adalah bagian dari gerakan Usroh Abdullah Sungkar yang paling dicari aparat Orde Baru. Mereka berambisi membangun kampung Islam dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bekerja sama dengan kelompok pengajian Warsidi untuk menggabungkan program kerja membangun kampung Islam dan berencana sama-sama mendirikan pondok pesantren di Cihideung. Kesepakatan kerjasama tercapai pada 12 Desember 1989. Pembaca ketiga akan dibacakan oleh Siti Fadila Febrianti. Pembantaian Talang Sari. Eksodus orang-orang ke Lampung yang dilindungi Warsidi lalu menjadi masalah keberadaan mereka dicurigai pemerintah sebagai gerakan subversif. Pemerintah berdalih bahwa kelompok Warsidi mengajarkan ajaran sesat karena membangun komunitas yang tertutup dan tidak berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya. Padahal sedari awal mereka memang hanya ingin membangun kampung yang bisa dengan leluasa menerapkan ajaran atau syariat Islam. Camat Wai Jepara Zulkifli Malik menulis laporan yang ditujukan kepada Komandan Rayon Militer atau Koramil Wai Jepara, Kapten Sutiman, pada 20 Januari 1989 turun perintah dari Kapten Sutiman agar Warsidi menghadap kepala desa tempat Warsidi tinggal pun kebagian tugas dari Sutiman untuk mengawasi gerak-gerik Warsidi. Tanggal 1 Februari 1899 ada laporan dari kepala desa setempat bahwa kelompok Warsidi mengadakan ceramah dengan berada ekstrim dan mengadakan latihan bela diri. Tanggal 4 Februari 1989, laporan dari kepala desa tersebut diteruskan Sutiman ke Kolam Lampung Tengah. Selanjutnya, Mayor G.O. Sinaga turun tangan. Tidak lupa, Kapten Sutiman mengirim beberapa anggotanya untuk mengintai pengajian Warsidi pukul 11 malam 5 Februari 1989. Rupanya, pengintai yang dikirim Sutiman juga melakukan penculikan pada beberapa pengikut Warsidi. Anggota kelompok Warsidi pun mengadakan rapat mendadak. Tanggal 6 Februari 1989, rombongan pejabat lokal baik sipil maupun militer mendatangi kelompok Warsidi di Umbul Cihideung. Setiba di tempat kelompok Warsidi, rombongan itu langsung diserang karena dikira akan menangkap Warsidi. Dalam bentrokan itu, Kapten Sutiman tewas. Tidak lama setelah itu, di tempat lain, prajurit Satu Budi dibunuh Rianto, pengikut Warsidi, yang kesal dengan kedatangan pejabat lokal. Tengah malam menjelang 7 Februari 1989, Kolonel Hendro Piyono memimpin pasukan yang terdiri dari 3 peleton batalion 143 dan 1 peleton brigade mobil Lerimob. Pukul 4 tanggal 7 Februari 1989, pasukan menyerbu Umbul Cihideung. Sebanyak 246 pengikut Warsidi tewas, termasuk Warsidi sendiri. Pembaca terakhir akan dibacakan oleh Levitu Fatimah. Komisi Orang Hilang dan Tindakan Kekerasan Kontras menurunkan laporan terperinci yang berjudul Kertas Posisi Kontras Kasus Talang Sari 1989, sebuah kisah tragis yang dilupakan. Laporan itu menyebutkan pasukan yang dipimpin Hendro Priyono dilengkapi senjata modern,
M16, bom pembakar Hapam, granat, dan 2 buah helikopter yang membentangi arah barat melihat penyerbuan terencana dan besar-besaran. Dan tidak ada jalan keluar bagi jamaah untuk menyelamatkan diri. Mereka hanya bisa membentangi diri dengan membekali senjata seadanya. Ibu Saudah, salah seorang saksi mata dari kelompok Warsidi yang masih hidup, memberi kesaksian bahwa pada pagi hari ia sudah melihat sekitar 80-an mayat yang berlimpangan di sana-sini hasil serangan aparat sejak pukul 5.30 pagi. Setelah dikumpulkan, sekitar 20 ibu-ibu dan anak-anak dipukul dan ditarik jilbabnya sambil dimaki-maki aparat. Istri-istri PKI di depan jamaah seorang tentara mengatakan perempuan dan anak-anak ini juga harus dihabisi karena akan tumbuh lagi nantinya. Hasil menurut investigasi kontrasi, seorang bocah lelaki dari kelompok Warsidi, Ahmad 10 tahun, dipaksa menyiramkan bensin ke arah pondok-pondok dan membakarnya. Di bawah ancaman senjata aparat, Ahmad berturut-turut diperintahkan untuk membakar rumah Jayus, Ibu Saudah, pondok pesantren, dan bangunan-bangunan yang diduga berisi 80-100 orang bagi anak-anak. Ibu banyak diantaranya yang sedang hamil, remaja, dan orang tua dibakar disertai dengan tembakan-tembakan untuk memadam suara-suara teriakan lainnya. Menurut data Komite Solidaritas Mahasiswa Lampung semalam, tim investigasi dan advokasi korban peristiwa Talang Sari, setidaknya 246 penduduk sipil tewas kekerasan kontras, menyebut 47 korban dapat diidentifikasi jenazahnya dan 88 lainnya dinyatakan hilang. Berakhirlah hasrat kelompok Warsidi untuk hidup secara islami dalam sebuah kampung yang eksklusif. Jadi dapat disimpulkan bahwa tragedi Talang Sari merupakan dampak dari pemerintahan masa Orde Baru yang mewajibkan rakyatnya untuk berasas tunggal Pancasila. Selain itu semuanya diharamkan. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 7 Februari 1989 di Dusun Talang Sari 3, Desa Raja Basa Lama, Kecamatan Wai Jepara, Kabupaten Lampung Timur. Menurut Komnas HAM, peristiwa Talang Sari merupakan pelanggaran HAM berat masa lalu karena peristiwanya terjadi secara meluas dan sistematis yang berbeda dengan kejahatan biasa. Latar belakang terjadinya peristiwa Talang Sari adalah kesalahpahaman pemerintah yang menduga bahwa kelompok Warsidi ingin mendirikan negara Islam. Tetapi nyatanya kelompok Warsidi hanya ingin membangun kampung Islam. Dari situ terjadi perselisihan antara kelompok Warsidi dengan aparat keamanan yang menyebabkan Kapten Sutiman meninggal dunia. Dan terjadilah peperangan antara kelompok Warsidi dengan keamanan negara yang mengakibatkan 246 pengikut Warsidi tewas, termasuk Warsidi sendiri. Dan 47 orang diidentifikasi jenazahnya dan 88 lainnya dinyatakan hilang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.